Pentaru, kembali lagi dengan saya Syafika Ferus Azra. Hari ini saya akan memadu kalian di acara podcast Pentaru. Podcast hari ini bertemakan G30 SPKI atau Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Hari ini kita telah kedatangan tamu yang spesial. Perkenalkan Bapak Agung Prasetyo SPD, selaku Guru PPKN di SMP Negeri 1 Waru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Pentaru. Ya. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Baik. Sebelumnya terima kasih Pak sudah meluangkan waktu di acara podcast kali ini. Ya. Apa boleh langsung ke pertanyaannya? Silakan Mbak. Baik. Pertanyaan pertama, sebenarnya G30 SPKI itu peristiwa apa ya? Kalau ditinjau dari namanya, G30 SPKI itu ada yang menyebut Gestok, ada yang menyebut Gestapu. Kalau Gestok itu gerakan 1 Oktober. Kalau yang Gestapu gerakan 30. Tuh. Sebenarnya G30 SPKI itu peristiwa apa? G30 SPKI itu peristiwa pembunuhan dan penculikan 6 jenderal dan 1 perwira di Lobang Buaya, Jakarta. Itu Mbak. Baik. Dan alasan atau latar belakangnya bisa terjadi peristiwa tersebut apa ya Pak? Gerakan G30 sendiri tidak berlangsung hanya 1 malam. Dimulai dari tahun 1926 yang dipimpin oleh Semaun. Ada lagi gerakan di Madiun tahun 1948 yang dipimpin Musso. Nah, gerakan sendiri ini sudah diredam oleh pihak Belanda tanggal yang tahun 26. Yang tahun 48 sudah diredam oleh Panglima Sudirman. Berhubung tahun 48 ada agresi militer, gerakan ini tidak dilanjutkan atau tidak ada tindak lanjut. Yang G30 SPKI sendiri ini berada di Jakarta lokasinya. Itu peristiwanya pembunuhan 6 jenderal dan 1 pengawal Jenderal A.H. Nasution. Baik. Siapakah tokoh kunci dalam keberhasilan menemukan jasad korban G30 SPKI ini? Tokoh kuncinya ini agen polisi Sukitman. Saat sedang berpatroli di kawasan Lubang Buaya, beliau ditangkap oleh PKI, diinterogasi, berhubung pangkatnya masih rendah, dilepas. Pada tanggal 3 atau 4 Oktober, itu terjadi pencarian anggota-anggota jenderal yang diculik PKI. Bapak Sukitman ini laporan ke atasannya dan ditemukan 1 sumur di daerah Lubang Buaya di kawasan lapangan terbang Halim Perdana Kusuma. Itu. Baik. Mengapa pemberontakan G30 SPKI ini merupakan sejarah hitam bagi kehidupan bangsa kita? Karena pemberontakan ini menewaskan 6 putra-putri terbaik dan 1 pengawal Jenderal A.H. Nasution. Yang pertama Letnan Jenderal Ahmad Yani, yang kedua Maijen Raden Suprapto, yang ketiga Maijen MT Haryono, yang keempat Maijen S. Parman, yang kelima Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan, yang keenam Brigadir Jenderal Sutoyo Sismiharjo, dan 1 pengawal Jenderal Ahmad Yani yang bernama Letu Pierre Tandean, dan putri Jenderal Ahmad Yani yang bernama Adi Irma Suryani. Untuk gelar-gelar pahlawannya, saat G30S itu pangkatnya dinaikkan menjadi 1 tingkat. Contohnya, Lejen Ahmad Yani dinaikkan menjadi Jenderal Besar Jenderal Ahmad Yani yang diberi gelar Anumerta. Untuk yang Maijen R. Suprapto, Raden Suprapto, Maijen MT Haryono, Maijen S. Parman dinaikkan 1 tingkat pangkatnya menjadi Lejen dengan gelar pahlawan revolusi. Itu. Sudah. Kalau boleh tahu mengapa disebut pahlawan revolusi Pak? Karena ke-6 jenderal dan 1 perwira ini berhasil membendung ideologi komunis yang mencoba masuk menggantikan ideologi Pancasila Mbak, sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Gelarnya selain pahlawan revolusi juga Anumerta. Baik. Adakah kemungkinan campur tangan dari pihak asing dalam peristiwa ini? Kemungkinan ada. Karena saat dulu Mbak, tahun 65, sebelum 65 itu Presiden Soekarno pernah membentuk poros Jakarta, Beijing, Moskow, Pyongyang, dan Phnom Penh. Tuh. Yang kedua, kebijakan Bung Karno yang menasionalisasi perusahaan-perusahaan yang dari luar.
Jadi perusahaan yang dari luar disuruh kembali atau diusir, digantikan oleh perusahaan-perusahaan nasional. Tuh. Dalam kurun waktu tertentu terjadi pemberantasan terhadap pengikut PKI, G30 PKI, tak terkecuali keluarganya. Apakah ini suatu hal keputusan yang tepat? Pada waktu itu mungkin tepat. Pada waktu itu ya mungkin tepat, karena untuk memberantas organisasi-organisasi terlarang yang muncul pada tahun 65. Dan setelah 65 terbit TAP MPRS nomor 25 tahun 66 yang melarang seluruh organisasi yang berlandaskan komunis, Leninisme dan Marxisme. Apakah masih ada diskriminasi terhadap keturunan anggota G30 SPKI saat ini? Untuk saat ini sudah tidak ada. Dibuktikan dengan yang dicap sebagai keturunan PKI boleh mendaftar sebagai anggota DPR, boleh mendaftar sebagai ASN atau PNS, boleh mendaftar sebagai TNI Polri. Jika masih ada diskriminasi terhadap keturunan anggota G30 PKI terdahulu, bagaimana sikap kita sebagai generasi muda, Pak? Yang bersalah itu kan orang tuanya, kakeknya, atau sebelumnya, Mbak. Untuk yang sekarang, kita jangan membuli, jangan mengejek, jangan menghina orang tersebut atau teman tersebut, karena beliaunya tidak tahu apa-apa. Itu. Nah, pelajaran apa Pak yang kita bisa ambil dari peristiwa G30 PKI ini? Pelajaran yang kita ambil dari peristiwa G30 ini lebih mempererat persatuan dan kesatuan. Bila mendapat berita dari WA atau media sosial, kita harus lebih memfilter lagi dengan cara mencari berita lain, apakah benar apa tidak berita itu, kesesuaian beritanya. Yang ketiga, kita tidak mudah diadu domba oleh sesama bangsa Indonesia. Baik, terima kasih Pak Agung sudah menyempatkan hadir di acara podcast kali ini. Saya Syafika Feroz Azra pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, subscribe, serta follow akun Instagram SMN 1 Waru dan Batch Pentaru. Sampai jumpa di acara podcast selanjutnya.